Jepang menyerang kekaisaran Qing atau Cina yang sudah hampir hancur. Ya udah, saya mengizinkan kalian semua untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia adalah kerabat jauh Jepang yang sudah lama berpisah, jadi kami akan menyelamatkan Indonesia dari Belanda. Sementara itu, sekelompok rakyat yang menyaksikan diplomasi Jepang Mas dari Belanda. Tapi akhir-akhirnya juga nggak jadi haji. Bus, jangan kayak gitu. Lela masih berprasangka buruk. Ya gimana, tampangnya aja udah kayak kriminal gitu. pada 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang Belanda di Tarakan, Kalimantan Timur. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret, Jepang dan Belanda menandatangani perjanjian Kalijati. Jepang mengabarkan kepada Indonesia bahwa mereka berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Bilang kita harus percaya sama Jepang. Lagian tiba-tiba mereka datang terus mereka bilang mereka saudara kita. Justru itu yang bikin nggak makin percaya nggak sih? Tapi tetap aja aku nggak percaya sama mereka. Oh, kok gitu? Kenapa? Nggak tahu. Ternyata itu adalah awal dari semuanya. Dibandingkan Jepang, Belanda tidak ada apa-apanya. Jepang jauh lebih kejam dibanding Belanda. Apakah kamu jadi tentara peta? Ya mau lah, saya jualan di sini nggak kaya-kaya. Berikan kartu nama saya ke dia. Ingat, temui saya nanti malam. Jo, itu tadi apaan? Akhirnya aku dapat kerjaan Sri, jadi tentara Jepang. Wah, bagus dong. Iya, ternyata tentara Jepang itu baik loh. Bagus lah kalau kayak gitu. Sementara itu, Lela dan Ajeng yang sedang berjualan jamu di pasar Aku ke rumahnya Pak Soleh dulu ya. Iya, buruan nanti keburu gelap. Ya udah. Ajeng meninggalkan Lela sendirian di tengah pasar yang mulai sepi. Akhirnya, ada dua tentara Jepang yang mendatangi Lela. Dari sini, jangan sampai teman-temannya tahu. Aku nggak mau ikut. Sana, cepat sekarang juga. Akhirnya Lela dibawa oleh para tentara itu. Kemudian, Ajeng kembali dari rumah Pak Soleh. Lela mana? Jangan-jangan aku kalau penyulut tadi bener. Tapi sudah terlambat. Lela sudah dibawa oleh para tentara Jepang. Ajeng kembali ke rumahnya dan melihat hanya ada Sri sendirian di sana. Sutanya diculik? Enggak, dia diajak kerjasama sama tentara Jepang. Jadi tentara peta kalau nggak salah. Oh gitu, bagus deh. Lela mana, Jang? Tadi pas aku anterin jamu ke rumah Pak Soleh dia diculik. Dia ngilang tiba-tiba. Jang, buka Jang, aku takut Jang. Oke deh. Jang! Sri membuka pintu, tetapi tidak ada satupun orang di sana termasuk Ajeng. Untungnya, Sri berhasil melarikan diri. Dan hanya dia satu-satunya orang di antara 4 rakyat itu yang selamat. Tapi, bagaimana dengan Sutejo? Weh, Jo, diam aja, Jo. Iya, aku kepikiran sama saudara-saudaraku yang ada di kampung. Iya sih, katanya adekku diculik, terus dijadiin pelacur sama Jepang. Hah? Pelacur? Kok kamu tahu kamu mereka dijadiin pelacur? Ya jelas dong, aku tahu, Junedi gitu loh. Tapi katanya sih adekku itu penampilannya kacau, terus dia udah hamil 7 bulan. 7 bulan? Bapaknya siapa tuh? Mana aku tahu. Setiap penderitaan pasti ada akhirnya, termasuk penjajahan Jepang. Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Hal itu membuat Amerika murka sehingga membombardir kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.
15 Agustus 1945, Jepang mengaku menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sementara itu, di gedung bakteriologi, para golongan muda menerima kabar mengenai menyerahnya Jepang. Kasih tahu golongan tua. Buat rencana dulu biar gak berantakan. Nanti saya datangin dah Soekarno. Akhirnya mereka memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Namun, Soekarno terus menolak. Golongan muda juga segan untuk terus-terusan mendesak. Akhirnya, Serdanjo Singgi, anggota tentara peta, sekaligus orang yang mengandalkan mereka ke Rengas Dengklok, yang berbicara untuk membujuk Soekarno. Pak, ini salah kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bapak mau kita dijajah Jepang lagi? Baiklah kita laksanakan, tapi dengan satu syarat, yaitu laksanakan di Jakarta. Muda itu memutuskan untuk kembali ke Jakarta dengan dijemput oleh Ahmad Subarjo. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Namun di rumah Maeda tidak ada mesin ketik. Akhirnya Satsuki, sekretaris Laksamana Maeda, pergi ke gedung perwakilan militer Jerman untuk meminjam mesin tik. Sementara itu, Soekarno, Hatta, dan Subarjo membuat teks proklamasi. Saya pokoknya mau konsep yang menyatakan bahwa Indonesia dapat mengatur dirinya dan mengalihkan kekuasaan. Gunakan kalimat ini untuk membukanya. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, para proklamator sudah selesai membuat teks proklamasi yang akan dibacakan pada keesokan harinya. Satsuki kembali dengan mesin tik di tangannya. Ini sudah cukup untuk teks proklamasi. Apa Satsuki sudah kembali membawa mesin tiknya agar saat emailing bisa mengetik teks ini? Ini mesin tiknya. Tapi perjuangan tidak sampai di situ. Belanda dengan membawa tentara sekutu kembali lagi ke Indonesia setelah proklamasi terjadi. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks proklamasi rumusan Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Pada jam 10 pagi, Soekarno membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tapi perjuangan tidak sampai di situ. Belanda dengan membawa tentara sekutu kembali lagi ke Indonesia setelah proklamasi terjadi. Akhirnya kita kembali ke Indonesia lagi. Sudah aku bilang, kita akan kembali lagi cepat atau lambat.